Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya di zaman. Buat saudara semuanya, saya Rifana insya Allah akan membersamai di malam hari ini. Semoga setiap detik kebersamaan kita hari ini menjadi jalan kurnia rahmat dan ampunan dari Allah. Nah, agar setiap langkah kita di malam hari ini bernilai ibadah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, oke Sobat Solehah, mungkin sebelum kita masuk ya ke acara inti, aku pengen nanya dulu nih, siapa yang kira-kira nih tadi dini hari ya sempat merasakan getaran-getaran cintanya Allah alias gempa? Mungkin ada nggak nih dari sobat-sobat Solehah di sini yang tadi ya lagi tidur nyenyak-nyenyak kebangun gitu ya karena ada gempa gitu ya? Karena saya sendiri di Jogja kerasa banget nih teman-teman gempanya itu sangat mengguncangkan badan gitu ya. Nah, mungkin sobat soleh di sini ada yang sama, mungkin dari Jogja juga ngerasain juga, atau mungkin daerah-daerah sekitarnya, atau malah di titik gempanya ya. Semoga ya saya doakan sobat soleh semuanya dalam keadaan sehat dan juga diberikan keselamatan apapun kondisinya. Nah, sebenarnya getaran tadi itu mungkin cuma sebentar ya sobat soleh, tapi cukup membuat kita terbangun, tersadar, dan sejenak merenung ya bahwa ternyata yang kita anggap kokoh itu pasti bisa nih Allah aja gitu. Dan itu kayak hidup kita nggak sih? Kadang kita berjalan seperti biasa, kayak semuanya baik-baik aja, sampai kemudian Allah kirimkan nih peran keingatan kita biar kembali ke Allah. Kembali mengingat dosa, kembali mengingat kewajiban, dan kembali mengingat bahwa kita adalah hamba yang nggak pernah luput dari kekurangan. Apalagi nih nggak terasa nih Ramadan udah deket nih Sobat Soleha. Nah, kira-kira siapa nih yang udah siap buat menyambut Ramadan di tahun ini? Mungkin boleh nih ketik di kolom chatnya siapa yang udah siap karena tinggal menghitung ya bukan bulan lagi ya. Udah nggak sabar pastinya ya untuk kita mempanen ya pahala-pahala amalan di bulan Ramadan. Oke, nah Ramadan kan udah deket nih. Ramadan sendiri kan bulan yang selalu kita nantikan ya, karena bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan. Nah, di sini kita sebagai perempuan, kadang tuh Ramadan juga sering membuat kita dilema gitu ya. Dilema yang mungkin nggak selalu kita ucapin, tapi juga kita rasain. Karena ya fitrahnya wanita ya, ketika Ramadan pasti juga ada haid, yang dimana haid datang di bulan Ramadan, kira-kira apa sih amalan yang bisa kita lakuin gitu ya. Dan gimana sih biar kita bisa tetap deket nih sama Allah meskipun kita lagi nggak berpuasa gitu. Dan yang paling penting gimana nih dengan hari-hari puasa yang tertinggal. Kira-kira kita udah ngitung belum nih? Kita udah memahami belum nih? Dan atau mungkin kita masih ada kebingungan nih gimana cara mengkodok dengan benar. Nah, biar Sobat Soleha semuanya nggak bingung dan nggak dilema lagi. Nah, cocok banget nih Sobat Soleha yang hadir di malam hari ini ya karena kita akan belajar dengan narasumber yang luar biasa dengan tema yang selaras juga yaitu menjemput ampunan menunaikan kewajiban. Nah, nanti kita akan jelajahi bersama dalam rangkaian acara yang penuh makna. Nah, mungkin Sobat Solehah yang berkenan untuk open kamera boleh banget ya, karena kita mau belajar bareng-bareng nih, biar suasana belajarnya itu lebih hangat gitu ya. Kan kita juga jarang-jarang nih ketemu langsung ya bahkan belum pernah mungkin ya. Nah, biar kita bisa lebih akrab lagi nih. Dan jangan lupa ya siapkan juga catatannya biar nanti sobat soleha semuanya bisa mencatat nih apa aja yang penting dan juga bisa bermanfaat juga nih bisa di-share ke saudara-saudara yang mungkin atau teman-temannya dan orang-orangnya. Sebelum
kita mulai ke acara inti, kita dengarkan dulu ya, biar hati kita lebih tenang dan lebih siap menerima ilmu. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Putri Maizaina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 185 yang berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang mana artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, jazakillah khair Kak Putri. Semoga ayat yang dilantunkan menjadi cahaya bagi hati kita semuanya. Nah, Sobat Solehah, jangan lupa ya, biar Sobat Solehah semuanya dapat ketinggalan great info yang bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram pemateri kita @raisyanes, lalu juga komunitas yang beliau pimpin ya, @mn_ed, lalu juga komunitas kita @soleha_story dan @fazanah network. Di sana insya Allah akan banyak sekali ilmu, pengingat, dan konten yang bisa menemani perjalanan hijrah kita. Nah, Sobat Solehah, tentu di malam hari ini udah nggak sabar nih ya, karena saya sendiri juga udah nggak sabar nih pengen belajar gitu ya tentang panduan haid terutama ya ketika di bulan Ramadan. Dan di malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah penulis buku Mudah Memahami Darah, Panduan Haid, Nifas, dan Istihadah, sebuah buku yang sangat membantu muslimah memahami kewajiban ibadahnya dengan benar. Dan beliau juga merupakan founder at WMN_edu, sebuah platform yang membahas pendidikan wanita berbasis Islam yang telah memberi manfaat bagi banyak muslimah. Nah, Masya Allah ya, buat saya semuanya sebuah perjalanan dakwah yang indah sekali. Nah, mungkin kita bisa sapa dulu ya. Di sini ada Ustazah Raisya. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Gimana nih kabar? Alhamdulillah. Kakak aja. Oh, gitu. Siap. Ya, ya. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya untuk Raisya sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Kalau Kak Raisya sendiri, mungkin kesibukan ini. Karena kuliah lagi off ya, jadi masih belum sih, paling masih ikut-ikut kelas di luar kampus sama isi-isi fikih haid lagi. Masya Allah, liburan ya berarti ya Kak ini, tapi masih sangat produktif sekali ya. Mungkin boleh ya nanti bagi tipsnya nih, biar kita nih nggak jadi kaum kaum mageran gitu ya.
Nah, oke, terima kasih ya untuk Kak Raisya atas kesediaannya. Mungkin kita bisa langsung mulai aja untuk kajian kita di malam hari ini dan waktu penyampaian materi sampai dengan 20.45. Nanti izin ya Kak, bila sudah melebihi waktu, saya izin untuk menyela mengingatkan. Ya, Baik, terima kasih Kak Rifana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di Jumanji. Jumat malam Jumat mengaji. Jumat malam mengaji. Ya, Jumat malam mengaji. Alhamdulillah kita kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini saya diminta untuk mengisi tentang fikih haid ya. Sebelumnya fikih darah wanita itu ada 3 ya. Jadi tidak hanya haid saja yang dialami oleh perempuan. Jadi fikih darah wanita itu lingkupnya ya, dia itu ada namanya fikih haid, bahas haid, ada juga yang membahas darah nifas ya, darah di luar setelah kan dan adaldoh. Nah, tapi karena waktu yang ini macet ya, aman Kak. aman ya. Nah, karena Ya. waktunya cukup singkat, jadi kita cukupkan di pembahasan haid. Nah, sebelum kita mulai pembahasan fikih darah wanita pada malam hari ini, kita kirimkan dulu Al-Fatihah pada guru-guru kita semua agar ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita murojaahkan ini mendapatkan barokah dan manfaat di dunia wal akhirah. Oke, kita boleh mulai dari slide yang pertama ya. Nah, fikih darah wanita. Oke, fikih darah wanita itu punya 3 lingkup pembahasan. Yang pertama ada darah haid, kemudian ada darah nifas, dan yang ketiga ada darah istihadah. Nah, tidak ada darah keempat selain 3 darah ini. Jadi ketika wanita mengeluarkan darah dari jinya atau dari kemaluannya, itu hukumnya hanya ada 3 ini. Nifas berarti istihadah. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam setiap pembahasannya. Kemudian apa sih hukum mempelajari dari fikih darah wanita ini, ketiga darah ini? Yang pertama tentu saja fardu ain ya, wajib bagi seluruh dan setiap individu perempuan. Karena kita sendiri yang mengalaminya, kita yang mengalami haid, ya kan? Kemudian kita juga misalkan nanti akan melahirkan, ya kan? Maka kita harus mempelajari fikih nifas. Kemudian barangkali kita akan mengalami istihadah juga. Misalkan kita mengeluarkan darah yang tidak mencukupi syarat haid dan juga bukan darah nifas. Nah, maka darah istihadah ini memiliki ketentuan yang berbeda dengan hukum di haid dan di nifas. Maka untuk mempelajarinya wajib bagi kita sebagai perempuan karena kita sendiri yang mengalaminya. Kemudian ada fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini untuk laki-laki biasanya untuk para masyayikh atau para mufti ya yang berfatwa ketika seorang perempuan atau masyarakatnya meminta fatwa tentang fikih darah wanita, maka wajib seorang mufti itu mempelajari fikih darah wanita ini agar seorang mustafti yang bertanya ini tidak kebingungan dengan apa yang dia alami. Nah, selain mufti, fardu kifayah juga sebenarnya untuk laki-laki. Laki-laki ini karena dia nanti akan bertanggung jawab pada istrinya misalkan. Istrinya tidak paham tentang fikih haid, maka bagi laki-laki sebagai suaminya misalkan harus mengajarinya. Nah, ketika dia tidak bisa mengajarinya, maka dia tidak boleh melarang istrinya untuk keluar belajar
kepada yang ahli. Nah, jadi bagi perempuan dan bagi laki-laki ini hukumnya tetap sama-sama fardu, tetap sama-sama wajib. Hanya saja kalau perempuan setiap individunya harus wajib belajar tentang ini. Tapi kalau laki-laki fardu kifayah, ketika satu kecamatan, satu wilayah sudah ada yang mempelajarinya, maka gugurlah di laki-laki. Tapi bagi perempuan tidak, karena setiap wanita harus mempelajarinya, fardu ain. Oke. Kenapa fardu ain bagi wanita? Karena ini sangat bersinggungan erat dengan keabsahan ibadah kita. Misalkan, kita kalau melihat darah, kita langsung hukumi sebagai haid misalkan. Nah, padahal haid itu memiliki syarat-syarat tertentu. Tidak bisa langsung dihukumi sebagai haid. Nah, ketika kita langsung menghukuminya sebagai haid, dan kita meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, yang ternyata itu bukan haid, nah, kita memiliki darah ini saja sangat penting sebagai wanita. Kita masuk ke definisi haidnya. Apa sih haid? Boleh di slide. Haid adalah darah normal yang keluar dari pangkal rahim wanita melalui vagina dalam keadaan sehat di waktu tertentu tanpa didahului sebab. Nah, jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari farji wanita, ya, dari vagina wanita dalam keadaan sehat, yang mana memang darahnya itu memang secara tabiatnya memang sudah keluar pada umur segitu. Dan di waktu tertentu, yaitu masa minimal ada di haid itu usia minimal seseorang bisa dihukumi sebagai bahkan ada seorang anak dia ketika dia mengeluarkan darah kita harus lihat dia ini umur apa. Nah, nanti kita akan mempelajari usia anak-anak di haid itu dia berapa. Nah, tanpa didahului darah didahului sebab, misal seperti setelah melahirkan, arti darahnya bukan lagi darah. Dan jika misalnya di rahimnya ada penyakit yang mengeluarkan darah, ini berarti darahnya darah penyakit. Atau misalkan darah bikar atau darah laput pecah. Nah, ini bukan dikategorikan sebagai darah haid, tapi sebagai darah saja. Itu luka. Dan dalil, apa sih dalil haid? Dalil sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza azil mahid ila akhir ayat. Di sini ada hukum bahwa darah haid itu adalah najis. Adza adalah sesuatu yang kotor. Nisa afil mahid, maka seorang suami tidak boleh untuk bersenggama atau bersetubuh dengan istrinya. Kemudian kita masuk ke usia haid. Nah, usia haid itu minimalnya adalah 9 tahun hijriyah takribiyah. Takribiyah itu adalah sifatnya perkiraan, kurang 16 hari, kurang sedikit. Atau kira-kira, ya kan, karena di dalam fikih atau di dalam hukum syara, semua perkara ibadah itu ditentukan dengan masa hijriyah, ya, dengan hitungan hijriyah, kecuali sholat. Sholat kita mengikuti matahari, ya kan, perputaran waktu matahari. Nah, tapi di masalah haid ini kita mengikuti tahun hijriyah. Jadi wanita itu bisa dihukumi sebagai haid ketika dia sudah mencapai umur 9 tahun kurang 16 kurang sedikit. Nah, karena biasanya kita orang Indonesia kan memakainya hukum Masehi gitu ya. Dan perkiraan anak-anak itu sudah haid, ya kan, rata-rata itu di umur 10 tahun. Jadi kalau misalkan kalau misalnya orang tua atau anak itu sendiri tidak tahu bahwa umurnya itu udah
mencapai belum nih 9 tahun Hijriah Takribiyah ini. Maka ketika dia umurnya sudah 9 tahun Masehi, itu insya Allah sudah aman ya, karena hari Masehi atau perhitungan Masehi itu kan lebih banyak ya daripada Hijriah. Kalau itu 55, 356, kalau Masehi 366 orang anak sudah seorang anak mengeluarkan darah dan sudah mencapai umur minimal haid, maka dia bisa langsung dihukumi sebagai haid. Lalu ada juga usia maksimal. Nah, di usia haid yang maksimal ini tidak ada batasan usia di dalam mazhab Syafi'i, tapi rata-rata seorang wanita itu akan mengalami menopause, ya kan, di umur 62 tahun. Tapi 62 tahun ini tidak sebagai patokan bahwasanya wanita sebagai usia yang maksimal haid. Misalkan seorang wanita yang telah terjadi menopause. Menopause misalnya udah 10 tahun. Tapi ternyata setelah 10 tahun, dia keluar lagi nih darah yang mencukupi syarat-syarat haid. Maka dihukumi haid lagi. Meskipun dia sudah mengalami menopause sebelumnya. Kemudian, bahas slide-nya bisa. Slide durasi. Durasi haid sebelumnya. Sebelumnya. Iya. Yang durasi, yang di usia haid ya. Durasi haid itu minimal 24 jam. Nah, minimalnya 24 jam dan maksimalnya ada 15 hari, 15 malam. Kalau misalkan kita darah, kita bisa hukumi dia sebagai yang mencapai 24 jam jika terus-terusan. Atau misalkan setiap kita mengganti pembalut misalkan, oh ternyata dijumpai darah. Terus misalnya kita ganti pembalut lagi, oh ternyata masih dijumpai darah. Nah itu namanya darah yang keluar secara terus-terusan. Sebagai contoh, misalnya saya keluar darah pukul 7 pagi, ya kan? Kemudian saya ganti pembalut lagi nih di jam 10. Ternyata masih saya jumpai darah. Sampailah 7 pagi, pukul 7 pagi di besok hari, ternyata masih keluar darah, maka ini sudah bisa dihukumi sebagai haid karena sudah mencapai 24 jam minimal. Tapi ada juga case orang yang haidnya itu terputus-putus. Misalnya dia cuman mengeluarkan darah sehari 3 jam. Ketika diakumulasikan, ya kan, maksimalnya haid itu 15 hari, ketika dia mengeluarkan darah 1 hari cuma 3 jam, dan diakumulasikan selama 24 jam, maka dia juga sudah bisa dihukumi haid. Ini kalau misalnya case-nya terputus-putus. 1 hari cuma 3 jam. 3 kali 15 hari udah 45 jam. Berarti sudah melewati masa minimal haid yaitu 24. Maka darah yang sudah melewati 24 jam ini sudah bisa dihukumi sebagai haid. Kemudian ada juga durasi sucinya. Nah, durasi suci setelah haid itu minimal 15 hari. Maksimalnya tidak ada batasan. Jadi ketika seseorang, ya kan, dia haid, misalnya ada seseorang menanyakan, bisa nggak sih kita tuh 1 bulan haidnya 2 kali? Nah, jawabannya bisa. Gimana caranya? Ketika seseorang wanita, ya kan, dia haid misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 misalnya. Kemudian di tanggal 6 sampai di tanggal 20, dia suci nih selama 15 hari. Kemudian di tanggal 21 dia keluar darah lagi. Nah, apa darah yang dihukumi pada tanggal 21? Tanggal 21 ini bisa dia hukumi sebagai haid. Karena kenapa? Karena sudah melewati masa suci minimalnya 15 hari. Oke. Kemudian, slide selanjutnya, bagaimana cara mencatat durasi darah? Nah, durasi darah ini sangat penting ya kita catat,
karena kita tidak tahu di kemudian hari kita akan mengalami yang namanya istihadhah. Ketika kita mengalami istihadhah, error bisa di info ya kalau ini putus-putus atau error. Ya Kak, aman Kak. Tapi ini sepertinya durasi Zoom-nya Kak akan segera berakhir. Jadi nanti kalau tiba-tiba live, mungkin bisa join lagi ya Kak ke link yang Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencatat durasi darah? Ya kan? Misalnya minimal kita haid itu 24 jam. Nah, bagaimana kita cara mencatat darahnya? Yang pertama, ketika darah keluar pukul 6 pagi misalkan. Kemudian dicek kembali pukul 8 pagi, maka sudah keluar darah selama 2 jam. Ya kan? Nah, kemudian gimana case-nya kalau misalkan darahnya terputus-putus? Misalnya dia di jam 8 cek darahnya berhenti, ya kan? Nah, berarti dia dihukumi keluar darah 2 jam kurang. 2 jam kurang sedikit. Nah, untuk bisa menghukumi 24 jam yang case-nya terputus-putus, itu dia bisa pakai cara yang pertama ini. Kemudian, jika dia keluar darah pukul 10 pagi dan dicek pukul 5 jam 3 sore ya, pukul 15 tidak keluar darah, maka terhitung keluar darah 5 jam kurang sedikit. 11, 12, 1, 2, 3, ya, pukul 5 sore. Tidak keluar lagi, maka dihitungnya 5 jam kurang sedikit. Kemudian keluar darah tanggal 1 pukul 6 pagi, maka terhitung 24 jam minimal haid di tanggal 2 pukul 6 pagi. Nah, yang sering salah kaprah adalah seorang wanita menghukumi satu harinya itu ketika dia keluar darah. Pas hari itu keluar darah itu satu harinya. Nah, ini keliru karena di dalam fikih haid satu hari itu terhitung dari jam dia sampai besok hari di jam dia keluar juga. Jam 7 pagi keluar, kemudian dihitung satu hari di jam 7 pagi keesokan harinya. Itu baru satu hari. Terhitung satu hari. Jadi perhitungan di dalam haid itu bukan pakai tanggalan, tapi sesuaikan dengan 24 jam itu dihitung satu hari. Kemudian keluar darah tanggal 1 pukul 6 pagi, maka terhitung 15 hari di tanggal 16. Nah kan, karena misalkan ketika dia keluar darah jam 7 pagi tanggal 1, maka terhitung satu hari di tanggal 2, ya kan? Maka terhitung satu harinya itu dimulai tanggal 2. Maka ketika maksimal haidnya 15 hari, maka maksimal dia selesai itu ada di tanggal 16 pukul 7 pagi. Kemudian, jika case-nya sebelum dia tidur itu, dia suci nih, dia bersih. Nah, kemudian ketika bangun tidur, kok dia udah keluar darah. Nah, kapan nih kita bisa hukumi darah ini sebagai haid? Sejak bangun tidur. Jadi kita hukumi darahnya itu keluar sejak bangun tidur. Kalau misalnya case-nya dibalik, sebelum tidur dia haid, tapi setelah bangun tidur, ya kan, ternyata darahnya udah berhenti. Nah, ini ada dua pendapat. Kalau misalnya dia tadi tidurnya suci, bangunnya ada darah, maka ulama sepakat bahwa haidnya itu ditetapkan setelah dia bangun tidur. Tapi kalau misalkan case-nya dia sebelum tidur itu haid, dan bangun tidur darah sudah berhenti, ya kan, maka ada dua pendapat. Yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan bahwa sucinya itu sesaat sebelum dia bangun tidur. Kemudian Imam Maliki berpendapat bahwa haidnya berhenti sejak dia tidur. Nah, ketika kita membahas, ya kan, sekarang kan kita bahas haid dalam mazhab Imam Syafi'i. Berarti kita menghukumi darah itu berhenti, kita itu suci ketika sesaat sebelum bangun tidur. Nah, sesaat itu kapan? Seperti kaidah fikihnya yuqaddaru bi aqrabiz zaman. Misalnya, ya udah kita bangun jam 4 subuh misalkan. Nah, berarti 4 subuh kurang sedikit itu kita sudah dihukumi suci.
Oke. Kemudian darah haid. Warna darah haid. Warna darah haid itu ada 5, ya kan? Ada hitam, ada merah, coklat, kuning, dan keruh. Nah, ketika darahnya berwarna hitam, merah, dan coklat, ini para ulama sepakat bahwa 3 darah ini adalah darah haid. Ya. Kemudian di darah kuning dan keruh, nah ini yang biasanya banyak wanita itu bingung di 2 darah ini. Apakah kuning dan keruh ini masih juga dikategorikan sebagai darah haid? Ada 3 pendapat di kuning dan keruh ini, ya kan? Yang pertama, yang pendapat kuatnya di dalam mazhab Syafi'i bahwa kuning dan keruh ini masih dihukumi sebagai haid. Ada juga pendapat bahwasanya kuning dan keruh ini bukan dihukumi sebagai haid, karena biasanya wanita itu panjangnya itu di masa penantian sucinya, ya kan, di masa kuning dan keruh, dan itu biasanya akan menyulitkan seorang wanita untuk menghukumi ini udah suci apa belum nih, ya kan. Nah, kemudian para masyayikh Azhar, ya kan, ulama kontemporer pada saat ini menggabungkan 2 pendapat ini yang menyatakan bahwa jika kuning dan keruhnya ini keluar sebelum masa haid, ya kan, sebelum dimulai darah haid, bukan di fase atau bukan di siklus dia haid, maka ini dihukumi sebagai keputihan saja. Tapi kalau misalkan darah kuning dan keruhnya ini keluar setelah rentetan haid, ya kan, darah hitam, merah, coklat, kemudian masa penantian sucinya ini kuning dan keruh, darah haid, ya. Kemudian jika udah mandi suci, ternyata kuning dan keruhnya ini keluar lagi. Nah, ini sudah tidak dihukumi sebagai darah haid, tapi hanya sebagai keputihan. Kemudian sifat dan tekstur darah haid. Tekstur darah haid itu ada yang kental, ya kan, seperti jelly begitu. Kemudian ada juga yang cair. Kemudian baunya ya bau kurang sedap karena akibat sel telur yang mati. Nah, kemudian kita masuk ke syarat haidnya. Bagaimana sih darah itu bisa dihukumi sebagai haid? Darah bisa dihukumi sebagai haid ketika dia mencukupi 4 syarat ini. Ketika hilang salah satu daripada 4 syarat ini, maka tidak bisa dihukumi sebagai darah haid. Syarat yang pertama, dia keluar ya pada usia minimal 9 tahun Hijriah, kurang 16 hari kurang sedikit, atau kita ambil amannya 9 tahun Masehi, kalau misalnya anak-anak udah haid, itu sudah bisa dihukumi sebagai haid. Kemudian syarat yang kedua, total minimal darah yang keluar harus mencapai 1 hari 1 malam. Ingat, minimal darah haid harus mencapai 24 jam. Jika terus-menerus keluarnya, ya kan, 1 hari 1 malam, atau akumulasi darah mencapai 24 jam dalam jangka waktu 15 hari masa maksimal haid. Kemudian syarat yang ketiga, total darah tidak lewat daripada 15 hari. Ya. Nah, yang keliru itu misalkan seorang wanita keluar darah 20 hari, maka dia langsung menghukumi 15 hari haid, 5-nya suci. Nah, ini keliru. Karena tidak bisa langsung dihukumi seperti itu. Nanti akan ada rincian hukumnya kalau misalkan darah lebih daripada 15 hari. Yang jelas, syaratnya yang bisa dihukumi haid ketika darah tidak lebih daripada 15 hari dan tidak kurang daripada 24 jam. Kemudian syarat yang keempat, darah haid ya keluar setelah masa minimal suci 15 hari dari haid sebelumnya. Ini ketika case-nya dia memang sudah pernah haid sebelumnya. Maka ketika darah keluar setelah 15 hari masa suci, maka darah yang keluar sekarang bisa dihukumi sebagai haid. Nah, ketika sudah mencukupi 4 syarat ini, maka sudah dihukumi sebagai haid. Oke. Kemudian, nah, siklus haid. Kita membahas siklus haid. Siklus haid terdiri dari masa haid dan masa suci. Dan setiap wanita memiliki siklus yang berbeda-beda. Memperhatikan serta mencatat siklus
akan sangat membantu, terutama jika terjadi istihadah di kemudian hari. Nah, ketika misalkan kita kita keluar darah lewat daripada 15 hari misalkan, maka kita memakai siklus kita bulan lalu. Misalnya kita tidak bisa membedakan warna darah, ya. Maka hukumnya ya bukan 15 hari itu kita haid, 15 hari kita haid, maka tapi kita kembalikan pada siklus kita bulan lalu. Misalnya siklus kita bulan lalu kita haidnya hanya 10 hari misalkan. Maka ketika kita mengeluarkan darah selama 20 hari, yang kita hukumi sebagai haid hanya 10 hari. Hanya 10 hari, ya. Nah, kemudian karena kita kan baru tahu ternyata kita itu mengalami istihadah, bukan haid, itu kan ketika sudah melewati hari ke-15. Maka setelah hari ke-15, karena kita tahu, oh ternyata aku ini mengalami istihadah, maka setelah hari ke-15 kita langsung mandi suci, kemudian kita mengkodok 5 hari sholat yang kita tinggalkan selama 5 hari. Ya. Kemudian tanda suci dari haid. Nah, tanda suci dari haid itu bukan dengan bersihnya pembalut, ya, tapi kita harus mengecek menggunakan kapas misalkan atau yang sejenisnya, kain putih atau tisu, dengan menyolek sedikit ya, menyolek ke area vagina kita, agak ditekan sedikit agar kita mengetahui apakah darahnya masih ada atau tidak. Nah, ketika kita mendapatkan kapasnya itu kering tanpa cairan ya, atau kapasnya itu putih bersih, cairan putih bersih, maka itu sudah dihukumi sebagai suci atau darahnya sudah berhenti. Kemudian waktu-waktu wajib mengecek darah haid. Nah, itu sebelum tidur malam hari, di akhir waktu sholat, dan menjelang kebiasaan suci. Nah, apa yang harus dilakukan saat darah keluar dan berhenti? Ketika darah sudah keluar melebihi 24 jam, maka ketika darah keluar sebelum 24 jam, ya kan, maka apa yang harus dia lakukan ketika darah tidak mencapai 24 jam, maka tidak perlu mandi suci. Dia hanya diwajibkan untuk bersihkan kemaluannya saja, istinja, kemudian berwudu, kemudian sholat seperti biasa, beribadah seperti biasa ketika memang darahnya tidak mencapai 24 jam. Kalau misalnya mencapai 24 jam, maka dia memiliki kewajiban untuk mandi suci, kemudian beraktivitas ibadah seperti biasanya. Ini saya cepat ya, karena waktunya udah mau habis. Nah, kemudian, hukum suci di antara dua darah haid. Nah, kita kan biasanya bingung ya, maksimal haid itu 15 hari. Tapi misalkan nih, kita haidnya baru 5 hari, kemudian kita berhenti darah selama 3 hari misalkan. Ternyata di hari ke-9 kok keluar lagi nih darahnya. Nah, apa hukum 3 hari darah yang berhenti darahnya ini? Maka di dalam fikih ada 2 pendapat. Yang pertama ada kaul sahbi, yang mana 3 harinya ini dihukumi sebagai haid juga. Jadi 3 hari yang ini misalkan kita berpuasa di dalamnya, maka puasanya tidak sah karena dihukumi sebagai haid. Tapi ada pendapat yang kedua, namanya kaul lakti atau kaul talfik, yang mana 3 harinya ini tetap dihukumi sebagai suci. Jadi ketika kita puasa pada 3 hari ini, maka puasanya tetap sah. Gitu. Mungkin buka sesi tanya jawab aja ya? Masih Atau gimana? Atau nggak apa-apa Kak, 10 menit lagi diselesaikan nggak masalah. Karena tadi kepotong kesalahan Takutnya teknis. kalau di buru-buru nggak ini kali. Oke, saya lanjutin ya. Nah, kemudian istihadah. Nah, istihadah ini ada 2 jenis. Dia ada yang takmil sebagai penyempurna suci, dan ada juga sebagai istihadah takotu. Nah, rumusnya ketika istihadah takmil itu ketika misalkan darah yang pertama ditambah masa suci kita itu sudah lebih daripada 15 hari, kemudian dilanjutkan dengan darah kedua. Misal, saya haid kemarin 10 hari, ya kan? Saya haid 10 hari, kemudian saya sudah bersih nih selama 10 hari. Nah, kemudian di tanggal 21 saya sudah keluar darah selama 10 hari lagi misalkan. Maka 10 hari yang kedua ini, darah yang kedua ini, saya rinci 5 harinya itu sebagai istihadah,
Kenapa? Karena masa sucinya belum lengkap selama 15 hari. Karena masa minimal suci adalah 15 hari. Maka 10 hari darah yang keluar yang kedua ini saya bagi menjadi 2. 5 hari yang pertama itu sebagai istihadah, sebagai penyempurna masa suci, dan 5 hari berikutnya itu baru haid yang baru. Itu namanya istihadah takmil. Kemudian ada yang namanya istihadah takotu. Istihadah takotu itu adalah ketika darah yang pertama ya ditambah darah yang kedua dan ditambah masa suci dan ditambah darah yang kedua itu masih dalam waktu 15 hari pertama. Misalnya, saya haid selama 7 hari. Kemudian saya baru suci 3 hari, ya kan? Kemudian keluar darah lagi nih selama 7 hari. Yang mana 7 tambah 3, 10. 10 tambah 7, 17. Nah, ketika darah melewati dari hari 15 ke 16 secara bersambungan, ya, bersambung antara 15 dan 16, maka darahnya ini dikembalikan hukumnya pada 7 golongan mustahadah. Yang itu nanti akan dibahas lebih panjang lagi di bab istihadah. Jadi, singkatnya, ketika kita sudah memiliki siklus dan kita tidak bisa membedakan warna darah, kan memang karena biasanya wanita siapa sih yang memperhatikan warna darahnya, mencatat misalnya, oh jam segini darah saya hitam, jam segini darah saya coklat. Kayaknya jarang sekali ada wanita seperti itu, ya kan? Maka ketika dia keluar darah lebih daripada 15 hari dan dia tidak bisa membedakan darah, maka dia kembalikan pada siklus dia bulan lalu, cara menghukumi darah dia yang sekarang ketika lebih dari 15 hari. Gitu. Kemudian ada kodok sholat. Nah, hukum asalnya ketika wanita haid itu tidak ada kodok sholat. Ya, ketika kita haid itu tidak ada kodok sholat. Tapi ada case yang dimana wanita setelah haid itu harus kodok sholat. Nah, yang pertama, kodok sholat ketika haid datang. Misal, zuhur, ya kan, pada hari pertama kita haid itu, zuhurnya itu pukul 12:30. Nah, kemudian seorang wanita itu keluar darah, dia baru keluar darahnya pukul 12:40. Yang mana ada 10 menit, ya kan, waktu yang dia sebenarnya cukup untuk mengerjakan sholat. Nah, tapi karena dia mungkin lagi ada tugas lain, sehingga tidak sempat mengerjakan sholat ini, maka sholat zuhur yang dia belum sempat kerjakan pada saat itu akan dia kodok setelah dia suci nanti. Begitu. Kemudian ada juga kodok sholat setelah haid selesai. Misal, dia waktu asar berakhir pukul 17.50, ya kan? Sudah mau masuk waktu maghrib. Kemudian ternyata 3 menit sebelum maghrib, dia cek ternyata darahnya udah berhenti nih. Nah, berarti kalau misalnya darah sudah berhenti, berarti kan dia memiliki kewajiban untuk segera bersuci dan sholat di dalam waktu, yang mana dia sebenarnya harus sholat asar kan pada saat itu. Nah, karena 3 menit ini tidak cukup untuk dia bersuci, ya kan, mandi suci, kemudian dia berwudu, dan ternyata setelah melakukan rangkaian bersuci itu sudah masuk waktu maghrib, maka dia memiliki kodok sholat asar dan sholat zuhur. Kenapa sholat zuhur? Karena sholatnya masih bisa dijamak dengan asar. Maka ketika dia berhenti darah di waktu asar, ya kan, maka dia punya tanggungan untuk mengkodok juga sholat zuhur. Nah, ketika dia setelah selesai mandi tadi dalam keadaan sudah masuk di waktu maghrib, maka dia sholat dulu, sholat maghrib adaan pada waktu itu. Kemudian setelah sholat maghrib, dia mengkodok sholat asar dan sholat zuhur. Nah, kemudian larangan ketika haid. Nah, larangan ketika haid ini ada 10. Yang pertama sholat, ya kan? Sholat wajib, sholat sunnah, semuanya dilarang, ya, haram. Kemudian tawaf, membawa dan memegang mushaf. Kemudian membaca Al-Quran dengan niat qiraah. Nah, bagaimana misalnya orang haid datang tahlilan misalnya, kan ada baca zikir-zikir atau bahkan kita mengucapkan
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini kan teks Quran sebenarnya. Nah, apakah boleh? Nah, ketika dia membaca teks Quran, ya kan, nas Quran, bukan dengan niat kiroah, bukan dengan niat untuk memang membaca Al-Quran, maka ini diperbolehkan untuk zikir, untuk doa, ini diperbolehkan. Tapi kalau misalnya membaca memang untuk mendapatkan pahala, ya kan, ketika membaca Al-Quran, ini diharamkan ketika sedang berhadas besar atau ketika sedang haid. Kemudian puasa wajib, puasa sunnah, ini diharamkan juga, berdiam diri di masjid, dicerai, hubungan seksual ini diharamkan. Sujud syukur, sujud tilawah itu juga tidak diperbolehkan ketika haid, ya, karena sujud syukur dan sujud tilawah ini juga masih dalam rangkaian gerakan sholat. Nah, ini banyak yang keliru, ya kan? Banyak yang keliru. Kemudian berwudu juga itu dilarang ketika haid, karena bagaimana kita bisa berwudu pada saat haid, sedangkan wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan kita sedang membawa hadas besar. Ini sama saja tahsilul hasil bahasanya, atau ya sia-sia, ibadah yang sia-sia. Jadi ketika dia berwudu saat haid, maka dia melakukan keharaman gitu. Kemudian tadi yang terakhir, apa sih amalan baik yang bisa kita lakukan saat haid? Banyak sekali, ya kan? Karena ibadah itu bukan hanya kita mengerjakan perintah syariat, tapi meninggalkan larangan, meninggalkan yang dilarang oleh syariat, ya kan? Itu juga beribadah, itu juga masuk kategori ibadah. Jadi jangan hanya aku sholat, aku haid nih, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, merasa bersalah sekali, seperti nggak dapat pahala gitu. Padahal sebenarnya ibadah itu juga ketika kita meninggalkan larangan sholat, ya kan? Itu juga sebenarnya sudah mendapatkan pahala ketika kita meniatkannya untuk taat meninggalkan larangan yang sudah Allah tentukan. Jadi jangan ada kata bersedih ketika kita mendapatkan haid di bulan Ramadan, karena masih banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan ketika haid di bulan Ramadan. Seperti menyiapkan hidangan buka puasa, bersedekah, ya kan, membantu orang tua, berbanyak zikir, istighfar, dan lain-lain. Mungkin sekian, ada pertanyaan bisa ditanyakan. Maaf kalau lebih dari waktu yang ditetapkan. Saya kembalikan ke kakak moderator. Maaf Oke, kalau Masya Allah. kejar waktu banget. Masya Allah, jazakallah khair Kak Raisya atas ilmu yang sangat berharga. Malah kita berterima kasih banget ya. Dan minta maaf juga karena tadi ada kendala teknis sehingga waktunya juga terpotong gitu. Dan semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan Kak Raisya dengan sebaik balasan. Nah, Sobat Soleha semuanya, kita akan masuk nih ke sesi tanya jawab. Nah, bagi yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau mungkin chat ya di kolom Zoom ya. Nah, kalau mau didahulukan, silakan Sobat Soleha semuanya raise hand dulu. Oke, udah ada Kak Alia nih yang raise hand. Mungkin boleh langsung aja nih, Kak Alia disampaikan pertanyaannya. Coba dinyalakan dulu, Kak. Nah, Oh, oke. belum. Maaf. Udah ya, Kak. Tes, tes. Ada? Udah terdengar. Oh, ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin bertanya, Kak. Ada dua pertanyaan yang tadi sudah Kakak bahas di tengah-tengah materi dan akhir-akhir materi. Kalau yang pertama itu terkait head yang memang keluarnya itu di beberapa hari, dan juga kalau memang kita itu keluar head tetapi bulannya itu tidak teratur, Kak. Misalkan itu keluar head di akhir-akhir bulan menuju ke awal tanggal 29, kan minggu depan itu udah tanggal awal bulan. Nah, itu tetapi di bulan depannya gitulah agak beda gitu, malah mundur dari rada sebelum tanggal 29, tanggal 24, 25 itu gimana, aman saja atau sah-sah saja gitu, Kak? Nah, itu yang mau ditanyakan pertama. Yang keduanya itu terkait di materi akhir, Kak. Apa?
terkait larangan-larangan ketika haid. Kalau memang kita itu kan tadi katanya memegang Al-Quran itu memang pasti dilarang ya, udah tahu. Tapi ada yang pernah membicarakan saya itu dengar dari teman atau dari saudara bahwa memegang Al-Quran boleh ketika haid, tetapi ketika di HP dan juga ketika Al-Quran itu ada artinya. Kalau yang tanpa arti itu memang dilarang. Itu bagaimana ya Kak? Saya masih bingung gitu, takutnya ntar Ramadan malah ada dosa ke saya. Baik, cukup sekian Kakak. Paham ya pertanyaan dari saya? Insya Allah Kakak. Boleh diulang ya moderator, putus-putus kalau di saya. Oh ya, mungkin Dari Kak awal Alia. kan? Bu, Kak iya Raisa dari putus-putus. awal. Oh, Di yang, persingkatan ya yang pertama, yang dua mau bertanya ya. Pertama itu terkait tengah-tengah materi yang tadi Kakak Raisa jelaskan, tanggal-tanggal di haid ketika kita itu akan menuju haid, tetapi di awal bulan kan pasti keluar sekali. Nah, misalkan keluar haidnya itu di akhir bulan, pasti minggu depannya udah awal bulan kan, tanggal 28 masuk bulan minggu depan tanggal awal-awal bulan. Nah, tetapi masuk bulan yang berikutnya mundur malah di tanggal 25-nya, nggak tepat di tanggal 28. Nah, itu bagaimana? Aman-aman saja gitu ke kitanya atau bagaimana? Yang keduanya itu terkait awal akhir materi Kak. Kalau terkait yang megang larangan-larangan ketika puasa atau haid ya, ketika haid itu dilarang memegang Al-Quran kan, pastinya itu memang dilarang. Tetapi saya itu pernah dengar dari saudara atau dari teman memegang Al-Quran yang ada di HP Kak. Ya kan pasti di HP juga suka ada Al-Quran. Nah itu memang sama artinya itu aman-aman saja atau bagaimana. Lalu ada Al-Qurannya pula yang memang bukunya itu ada artinya Kak. Nah itu bagaimana, aman-aman saja atau tidak. Takutnya ntar Ramadan saya terkena dosa. Cukup sekian Kakak dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Raisya? Apa perlu saya rangkumkan? Mungkin pertanyaan. itu yang pertanyaan nomor 1 itu misalnya dia haid di akhir bulan gitu ya, terus berlanjut ke awal bulan gitu. Ya, di akhir bulan tanggal 28 kan di minggu ini, tetapi di hari-hari satu minggu itu teh masih di tanggal 1, 2, 3 bulan awalnya gitu. Permasalahannya di mana? Jadi beda pas bulan depannya itu nggak nuntun sampai pas 30 sampai 31 Kak. Misalnya kayak gitu. 30 hari atau 31 hari itu. Berarti gimana? Kan kadang seminggu itu Kak, di hari Rabu Kak, atau hari apanya ada udah masuk hari awal. Nah, tetapi hari Seninnya itu misalnya masih di tanggal 28 akhir bulan. Nah, lalu bulan berikutnya ya, udah agak lama bulan berikutnya menunggu ada lagi di tanggal 25. Enggak sesuai di tanggal 28 misalnya. Nah, tanggal 25 maju, 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 Oh, oh, ada lagi tanggal 1 kayak gitu misalnya kan. Jadi kan dari bulan Januari oh ke siklusnya Februari maksudnya bisa kayak gitu. Enggak sesuai bulan. Enggak berurutan di berapa harinya itu bagaimana? Enggak di tanggal 28-nya lagi. siklusnya di misalnya Apa? di tanggal 28 di bulan lalu, kemudian bulan ini jadi tanggal 25 gitu ya. Ya, gitu ya. Masuk begitu bagaimana? Mm-mm. Nah, kalau misalnya itu kan ketika siklus itu keluarnya berubah-ubah, itu nanti masuknya ke pembahasan medis begitu. Tapi kalau misalnya di pembahasan haid, ya kan, siklus yang berubah-ubah itu tidak masalah ketika memang dia di, dia sedang mencapai 24 jam minimal atau maksimalnya 15 hari. Jadi ketika sudah mencukupi haid, ya sudah haid dan misalnya sudah
melewati masa minimal suci 15 hari dari haid sebelumnya. Ketika darahnya keluar di tanggal yang berbeda-beda, tidak sesuai siklus, tidak ada masalah selama bisa dihukumi sebagai haid gitu. Gitu ya, berarti soalnya benar begitu. Ya, begitu ya, kurang lebih baik. Nah, Ah, kalau apa soal yang kedua? Tinggal soal yang kedua. oke. Nah, soal yang kedua, bagaimana yang diharamkan? Yang diharamkan adalah memegang mushaf yang full tulisan Al-Quran, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan hukum Al-Quran terjemah? Nah, pembahasan Bahasul Masail yang terakhir itu berpendapat bahwa terjemahan Al-Quran itu bukan sesuatu yang memperjelas kandungan Al-Quran, sehingga dia tidak bisa dikategorikan sebagai tafsir. Ketika misalnya ada mushaf yang juga ada tafsirannya, ya, dan tafsirannya daripada tulisan Al-Quran, maka itu boleh dipegang. Boleh seorang yang berhadas besar boleh megangnya. Tapi keputusan terakhir dari Bahasul Masail yang terakhir itu berpendapat bahwa Al-Quran terjemah itu bukan tafsiran. Jadi orang yang memegang Quran terjemah itu harus dalam keadaan suci, berwudu. Jadi wanita haid tidak boleh memegang Al-Quran terjemah. Tapi bagaimana dengan Quran yang di handphone misalkan? Ya boleh-boleh saja. Oh, Gitu. baik, Kak. Terima kasih banyak Ya, untuk ada penjelasannya. sama. Nanti kalau misalnya ada tanya lagi, boleh ditanya. Baik, ya, Kak. Oke, terima kasih ya untuk Kak Alia untuk pertanyaannya. Jujur juga mewakili pertanyaan saya selama ini sih. Dan alhamdulillah semoga menjawab ya untuk Kak Alia. Dan Insya mohon Allah. maaf untuk Sobat Saleh semuanya yang sudah bertanya karena keterbatasan waktu, kita belum bisa memfasilitasi pertanyaan yang lain. Nah, mungkin saya izin bertanya ke Kak Raisya apabila teman-teman ingin bertanya secara langsung, mungkin lewat DM apakah boleh, Kak Raisya? Atau mungkin bisa Boleh langsung follow. nanti ke WMN Edu aja ya nanyainnya. Oh ya, baik Kak. Terima kasih Ya, Kak. Nah, tanyain aja sampai siap. sama-sama. Oke, nah itu ya teman-teman. Kalau misalkan Sobat Soleha semuanya masih pengen bertanya, langsung aja ya follow IG-nya komunitas Kak Raisya dan tanya langsung di sana. Nah, sebelum kita menutup kajian kita di malam hari ini, kita dokumentasi dulu ya, biar kita punya kenangan nih kajian di malam hari ini. Mungkin silakan buat Sobat Soleha yang masih mau rapi-rapi dulu, kita tunggu ya sejenak buat kita dokumentasi. Karena siapa tahu nih, dokumentasi ini juga nantinya bisa menjadi saksi kita ya, bahwa kita pernah duduk bersama di majelis ilmu ini. Oke, sepertinya sudah siap. Mungkin boleh dibantu Kakak Panitia. Gitu, halo, aku bantu hitung ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih, Kak Iva. Insya Allah, terima kasih Kak Aya. Nah, selanjutnya mungkin dari Kak Raisya ada closing statement untuk kita semua, singkat saja Kak, untuk mengakhiri kajian kita di malam hari ini. Ya, untuk kita semua, kalau misalnya ketika Ramadan nanti kita haid ya kan, ya jangan bersedih lah. Seperti saya katakan tadi, bahwa ibadah itu bukan hanya kita melakukan perintah syariat, seperti sholat, puasa, dan lain-lain, tapi juga meninggalkan larangan yang udah Allah em, tentuin, itu juga bagian daripada pahala. Jadi pahala itu bertebaran banget loh teman-teman. Jadi jangan sedih kalau misalnya di bulan Ramadan nanti kita haid. Oke, sip, semangat. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak untuk pegangannya Kak Raisya dan buat soleha semuanya. Terima kasih juga sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih juga untuk kesediaan waktu Kak Raisya. Kita doakan sama-sama ya, semoga Kak Raisya dipenuhi keberkahan, rezekinya lancar, dan semuanya dimudahkan urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa Sobat Soleha semuanya untuk memiliki buku karya Kak Raisya, yaitu Mudah Memahami Darah, Panduan Haid, Nifas, dan Istihadah. Barangkali nih tadi yang punya pertanyaan belum terjawab, bisa terjawab di bukunya Kak Raisya. Dan jangan lupa Sobat Solehah, kita
akan belajar lagi ya nanti di minggu di Ahad malam ya dengan Jovisa Talk dengan judul Kamu Yang Kutunggu. Tema yang sangat menyentuh ya dan relevan dengan perjalanan hati kita. Dan pastikan Sobat Soleha hadir. Nah, jangan lupa Sobat Soleha juga isi form feedback yang sudah dibagikan ya di kolom chat Zoom karena feedback dari Sobat Soleha semuanya sangat berarti buat kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah sudah selesai kajian kita di malam hari ini. Saya Rifana pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala kesalahan yang saya lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi segera wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.